Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, peserta disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat gerak. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama pahlawan pendidikan. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan di tanggal ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan sebagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu,
sesuai amanat konstitusi. Tidak boleh ada diskriminasi atau dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun sebagai negara, sebagai warga negara. Pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkan, mengembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Oleh karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asal Citra keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan meningkatkan kualifikasi dan kinerja guru sebagai pemenuhan terkualifikasi, peningkatan kompetensi kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor pada murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru secara kurikuler. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar menerapkan pembelajaran mendalam atau istilahnya deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial secara pedagogis dalam rangka membentuk karakter kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program pagi ceria yang diliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan berkarakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak meluncurkan album kicau yang berisi lagu dan anak-anak. Demikian semangat Hari Pendidikan Nasional bagi kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong
mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tertanda Abdul Muiz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenaan pada hari ini kebetulan hari Jumat ya, dan kebetulan tanggal 22 Mei 2025 oleh pemerintah berbiasa setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Perlu kita ketahui apa sih sejarahnya? Kan perlu tahu kita ya. Perlu tahu tidak? Perlu tahu tidak? Perlu tahu tidak? Dengarkan baik-baik. Nanti Bapak di akhir penyampaian nanti ada tes. Kalau bisa menjawab nanti dapat reward dari Bapak. Siap, perhatikan ya. Ada reward nih nanti, awas. Pendidikan di Indonesia, yaitu dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Siapakah nama asli Ki Hajar Dewantara? Ngacung, jangan dulu bicara. Ada yang ngacung ada? Kelas berapa? Suryadi sama Suryani. Suryani. Oh, Suryani. Nah. Ulangnya lagi. Suryadi. Belum tepat. Cuk, siapa lagi? Acung dulu. No. Tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Gibran. Pak, ada yang mau jawab Pak? Hah? Ada yang mau jawab? Perhatikan sekali lagi. Bapak ucapkan lagi. 1, atau yang lebih cepat. Perhatikan tolong. 1, 2, 3. Siapa yang duluan? Coba. Suryaningrat. Betul. Sini. Asik, tepuk tangan. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa sadatina sayyidina Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, berikanlah kami kesehatan jasmani dan rohani, Bapak dan Ibu guru kami, orang tua kami, agar kami diberikan kekuatan iman yang Islam dan menuntut ilmu. Ya Allah yang Maha Besar, berikanlah kepada orang tua Bapak dan Ibu guru kami. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.